Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ilayhi at-maqsudi arqabat lubiati li ma'rifatika ma. A'udzu billahi samii'il 'aliim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati as-saffat min ayati 99 ila ayati 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni ajbahuka fandur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Ila fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi indallah sumul bukmul lati la ya'qilun. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah pengajian rutinan setiap Jumat malamnya yang dirahmati Allah, jemaah Masjid Taqwa Jalan Sebohoro, Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, Negara Kesatuan yang kita cinta. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan tetap mencintai dan menyayangi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, masih dalam nuansa hari tasyrik, hari di mana masih diperbolehkan untuk melakukan kurban, dan sungguh ini adalah kesempatan, dan juga di balik kesempatan adalah peringatan. Karena kata Rasulullah, man kana lahu sa'atun fala yudhi wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sudah mempunyai waktu ini dimaksud adalah dia sanggup, sudah banyak duitnya, dan ia tidak melakukan sembelih kurban, jangan dekati tempat sholat kami. Jadi kalau udah dibilang jangan dekati tempat sholat kami, bahasa lainnya sholat pun dia tak diterima Allah. Bagi siapa yang kaya raya tapi tak berkurban. Kalau kita yang usah nak kurban makan gitu kan, gitu istilahnya. Ada saudara-saudara kita tadi kadang kempas-kempes, meskipun alhamdulillah semangat berkurban banyak, walaupun tak begitu besar gajinya, dari mulai bulan Muharram rajin menabung.
alhamdulillah. Maka besok sebelum asar masih ada kesempatan dan itulah terakhir. Makanya setelah asar tiada lagi kita mengucapkan takbir. Itulah hakikat takbir tuh Bang ya Ustadz ya. Ketika itu juga menyejukkan suasana sapi dan kambing yang disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi kita yang berkurban, di saat itu kita mengakui tentang keagungan Allah. Bagi yang kambing dan sapi yang menjadi kurban, dia tak lagi berada dalam posisi kebinatangannya atau binatangnya, tapi dia terpanggil bahagia tuh. Nih minta izin, mungkin ada teman-teman saudara kita yang tidak seakidah dengan kita yang non muslim, kejam kali orang Islam tuh katanya. Kambing, domba, sapi yang dilakukan bahan onta di Arab sana yang disembelih setiap kurban itu memang diciptakan untuk kurban. Makanya Rasulullah menganjurkan kita untuk berkawan sama kucing. Hati-hati. Itu di medsos kan banyak kita lihat kan, sampai nangis tadi kambingnya karena ditanamkan sisi kemanusiaan dalam kambing tadi. Tidak boleh, kalau bahasa filsafatnya tuh. Maksudnya kemana? Posisi dia sebagai binatang gitu. Perhatian kita hanya sekedar untuk membagikan makanan ke dia. Makanya alhamdulillah kita yang tukang sembelih maka mengikuti sunnah Rasul, bahkan mengikuti kaidah tarekat dari mulai 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, bahkan dengan kita semuanya kompak 9-10 sebelum setelah khutbah baru kita berbuka, itu berpuasa itu kami yang menyembelih. Maka alhamdulillah kalau yang udah jumpa paham itu, tatapan kambing itu, tatapan sapi itu terasa itu Bang. Ini buat teman-teman kami yang non muslim, bahwa binatang-binatang yang dikodratkan untuk dimakan itu memang diciptakan Allah untuk dimakan. Kemana arahnya Ustadz? Secara tauhid, ketika binatang itu terpilih, itu kebanggaan bagi mereka. Tapi janganlah pula, iya Ustadz, coba saya rasakan Ustadz, saya kalau jadi kambing, janganlah pula. Kita kan menempatkan posisi kita sebagai manusia, sehingga kita katakan kejam kali itu. Enggak, memang semua makhluk Allah itu sudah ala qadri adawatihim, sudah dikuasakan Allah dengan adatnya kemana itu. Ini bahasa Arabnya, bukan hadis, bukan ayat. Sudah ditetapkan Allah, innahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha atas segala sesuatu. Dengan apa yang Allah ciptakan, semua itu sudah diberlakukan ketentuannya untuk jadi apa. Jadi ini sengaja kita bahas secara tauhid, hikmah kurban itu yang pertama, bahwa ya ambo juga dulu tak sampai hatinya, tapi makan nomor 1. Dulu paling
paling tidak sembelih tadi ayam, akhirnya meningkat jadi bebek, kemudian anak lahir pertama barulah kambing, kedua perempuan kambing lagi, ketiga laki-laki 2 ekor kambing, barulah akhirnya 2014 dididik oleh Ustadz Khaliluddin Usman Batubara dan adik Haji Ayub, barulah alhamdulillah 2014 itulah mulai kita menyembelih sapi. Memang almarhum Babah dulu mengatakan adik yang sebenarnya yang pantas sebagai seorang pendakwah, tapi memang nggak bisa semuanya, perlu proses. Jadi gitu dia Ustadz kajiannya. Jadi tak usah kita cerita-cerita, itu rahasia penyembelih sama hewan-hewan yang disembelih. Tapi itulah dia. Kenapa bahagianya hewan yang disembelih tadi ketika masuk pilihan tuh. Jangan abang kira lari, enggak, itu yang di medsos abang lihat itu namanya kelebihan muatan ngasih kasih sayang. Makanya secara bahasa Rasulullah kaget Bapak. Rasulullah mengajarkan kita yang bisa kita manja-manja dengan hewan yaitu adalah kucing. Sampai kucing itu pun sampai saat ini kucing yang paling saya sayang nggak tahu udah meninggal atau belum, nggak pernah nampak lagi. Begitulah rata-rata tadi kucing yang kita sayangi, yang kita manjai itu. Nah makanya dimanjai tadi kambing, dimanjai tadi sapi, salah. Itu sama seperti memanjai anak tuh. Akhirnya apa? Salah didik. Kan saya didik namanya itu. Ini minta maaf bagi yang yang pemelihara kambing dan sapi, jangan kelebihan, jangan ditumpahkan sama kambing lebih sayang daripada anaknya sendiri. Maaf, minta izin aja ya. Saya tengok kemarin di medsos itu Ustaz, di peluk kambing dulu ya, di India itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SAW pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah kita pahami hikmah kurban tadi, balik pertama yang kita kupas tentang hayawannya. Insya Allah nanti kita tampilkan di medsos, baik itu di YouTube, Facebook, TikTok, dan Instagram. Artinya banyak yang mempermasalahkan. Tega kali orang Islam tuh, Di India aja kemarin bocor, nggak boleh. Rupanya ekspor sapi terbesar di dunia adalah India ke daerah Eropa. Rupanya tak boleh rupa. Ya udah, itu bukan urusan kita itu. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, kurban itu berasal dari koroba, itu artinya kedekatan itu. Sebab musabab cerita ini adalah ketika duduk berdampingannya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Jibril alaihissalam, bincang, bahasa gaulnya lah, panggilan akrab, apa Bril kan gitu ya, Bril ya. Hebat kali lah kau subhanallah, banyak kali udah unta dan sapi yang telah kau sembelih dan kibas yang kau bagikan kepada orang-orang. Maka kata Ibrahim, Bril, usahakan unta dan sapi ini, andaikan Allah bagikan kepadaku anakku pun akan kusembelih, tanda cintaku pada Allah. Tadi unta dan sapi memang tanda cinta Nabi Ibrahim kepada Allah, maka disumbangkan itu.
dikurbankan itu. Ternyata harta yang paling mahal itu adalah anak. Maka datanglah Shafat tadi dengan firman Allah, sehingga akhirnya dikatakan Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhanku bagikanlah kepadaku anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Sholihin bukan satu orang tuh, banyak itu. Maka nanti pertama kali lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Adil Pak, adil. Itu pas waktu masih bersama Siti Sarah itu, bincang-bincang itu. Kemudian diusulkan oleh Siti Sarah agar Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar, asisten rumah tangga mereka berdua. Dan itu juga dimimpikan Allah kepada Siti Sarah, dan dikuatkan Allah balik memperwahyu kepada Nabi Ibrahim hingga akhirnya diterima dan dinikahi. Barulah tadi hamillah Siti Hajar. Siti Hajar hamil pertama dari anak Nabi Ibrahim, istri Nabi Ibrahim yang kedua. Siti Sarah belum hamil, belum hamil, udah lama belum nikah. Di umur 86 tahun itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, lahirlah Ismail alaihissalam Nabiuna. Umur 86 tahun. Nanti selisih sama Nabi Ishak 13 tahun. Umur 99 tahun Nabi Ibrahim, barulah lahir Nabi Ishak. Nabi Ismail dulu kita. Lahirlah Nabi Ismail. Udah lahir tadi diperintahkan Allah, udahlah kepingin punya anak, udah dapat anak, perintah Allah langsung pergi, ditarik sama Siti Hajar tali kekang onta tadi. Kenapa kau pergi bang? Bukankah kau ndak kali anak ni? Nggak ada masalah tentang makanan yang payah kita. Di tempat ini kau letakkan kami yang gersang, tak ada penduduk, air pun tak tahu kemana dapatnya. Kenapa kau pergi? Siapa yang mau pergi kali dek? Allah nyuruh. Oh kalau udah Allah yang nyuruh bang, aku tak sanggup lagi. Pergilah bang, selamatlah, sehatlah engkau nyampe ke Mesir. Salamku kepada Tuan Siti Sarah, gitulah istilahnya. Maka ketika waktu itu Nabi Ibrahim tak nengok itu istilahnya perpisahan itu. Makanya kita perpisahan meninggalkan Mekah tuh, Ka'bah tuh nggak nengok lagi Bang Haji, ya. Maka dalam hal ini penempatan kajiannya, disitulah tempat kupasan bahwa di saat itu Ibrahim alaihissalam pergi. Bukan hendak dia, hendak Allah. Ini cerita cinta ini. Kurban ini bahasan tentang cinta ini. Opung. Maka dalam hal ini penempatan kajiannya adalah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail alaihissalam, Nabi Ismail di tempat yang gersang, yang belum ada air. Terus nanti cerita Sofa dan Marwah. Siti Hajar lari dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa sambil melihat Ka'bah. Jika tengok akhirnya baru dapat nanti di dekat Ka'bah air jam-jam. Begitulah dia. Jadi bagaimana? Inilah ujian. Kurban itu adalah cinta. Cinta itu butuh perjuangan. Cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu butuh ujian. Sudah kurang lebih 6 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun Nabi Ibrahim datang karena sudah dibolehkan oleh Allah, dapat tiket untuk datang ke Mekah. Itu nunggu terus itu. Sama Siti Sarah pun belum juga hamil. Belum. Ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Kenapa nggak lebih dari 12 tahun? Karena 13 tahun kemudian lah baru datang Ishak alaihissalam.
Setelah datang tadi, diintip-intip, ketahuilah di Arafah, berjumpalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail lalu hafal, karena Siti Hajar selalu mengingatkan, ayahmu nak perawakannya pakai gini. Jadi bang, kita kan nanti sama kakak, itulah kalau Siti Hajar tuh 6 tahun ditinggal suami, selalu yang baik-baik diceritakannya. Awak seminggu tak pulang, merepet aja, apalagi ada video call ya. Nabi Ismail hafal itu sama dengan Nabi Ibrahim. Nggak ada foto bang waktu itu, tapi diceritakan itu, begini perawakannya. Langsung yang ngintip itu Bapak Ibrahimnya. Loh, kok tahu nak? Tahulah cerita ibu mamak saya, bahwa ayah saya itu seperti bapak modelnya. Apa bapak saya? Dipeluklah, itulah Arafah. Pertemuan itu dulu Nabi Adam dengan Siti Hawa, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Maka akhirnya bagaimana? Udah jumpa tuh sayang-sayang dan senang kali. Singgah ke Musdalifah, tertidur, bermimpi, tunggulah. Ada cerita yang lain juga, udah sebelumnya pun udah bermimpi. Ada yang mengatakan sebelum berjumpa Nabi Ismail juga sudah bermimpi. Baru jumpa terus mau ceritakan itu kayak mana Ustadz? Coba Ustadz Denny coba. Tapi inilah doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuanku, bagikanlah padaku anak yang soleh. Jadi akhirnya Allah buktikanlah bahwa Nabi Ismail ini adalah anak yang soleh. Di mana kesolehannya tadi? Diceritakan Nabi Ibrahim lah sesuai dengan surat As-Saffat ayat 102. Wahai anakku, kalau saya tafsirkan, baru kita berjumpa dan ketemu, ayah tunggu-tunggu waktu yang pas. Saat inilah ku tengok bahwasanya pasnya waktu untuk kabarkan padamu. Justru nanti umur 12 tahun, ada yang mengatakan umur 9 tahun, ada yang mengatakan umur 6 tahun waktu itu juga. Jadi akhirnya saat inilah, karena kau sudah mulai bisa bantu-bantuku, maka dikabarilah kepadamu. Apa itu ayah? Kabarilah bahwa aku bermimpi, aku disuruh Allah untuk menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, kan kau dapatkan aku dengan penuh kesabaran. Inilah yang sesuai diminta oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Kemana kaedahnya nih bang? Kalau anak abang minta motor, minta kereta, minta HP, ceritakan aja bang. Jangan dijanji-janjikan, nanti ayah beli ya. Nanti ayah beli ya, besok proyek ayah tembus ya. Kayak manapun sayangnya abang sama anak-anak abang tuh, jangan dijanjikan, ceritakan. Sayangnya ayah sama kona, tapi apa yang mau bisa ayah kasihkan? Udah begitulah kata Allah, inilah rezeki yang sudah ditakdirkan. Dapat nggak kita anak kita sore itu? Oh ya minta maaf awak, ya minta maaf awak kepengaruh sama kawan-kawan di sekolah. Dapatlah kita, oh anak kita anak soleh. Kita selama ini enggak, kita ikutin aja tuh. Ini hikmah dalam perjalanan bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail.
Bapak dan Ibu, abang daskan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kepada yang ketiga, kenapa kita melakukan kurban itu di samping mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kerjaan yang kita lakukan, pangkat yang kita peroleh sebagai jabatan yang dapat memberikan kehormatan, semua pun ujung-ujungnya adalah duit. Duit untuk siapa, Opung? Untuk anak dan cucu Opung, betul nggak, Opung? Jadi artinya bagaimana? Karena untuk anak itulah memang harta karun kita. Tapi biar anak itu tidak menjadi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah mau kita lihat anak kita anak soleh atau soleha. Bagaimana caranya? Sampaikan apa adanya. Kita nggak pernah mau berbagi. Kalau udah abang tengok anak tadi bisa diajak tukar pikiran, udah abang bagi-bagi aja tukar pikiran sama dia, kayak kawan kita. Saya gitu. Janganlah macam-macam, nak. Nggak mau saya malu-malu, nggak, saya ajak kayak kawan. Buya sama Umi tahan-tahan selera, kendaraan pun itu aja, nggak peduli apa kata orang tentang kendaraan Umi Buya. Yang penting Umi Buya kumpulkan untuk kalian sekolah semua bertiga di Jawa. Oh iya Buya, iya, enak, kita ajak. Yang penting Buya kasihkan, Umi kasihkan uang tadi jajan setiap bulan, pandai-pandailah kalian nabungnya. Kalau memang mau beli apa yang mau kalian belikan, kumpulkan duit dari sekarang. Kalau ada bersisa besok, kalau bisa ikut berkurban, iya Buya. Enak kalau kita ajak tukar pikiran. Karena anak kita sudah bisa berpikir. Begitulah kajian yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kita semua, bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam, bahwa disitulah Bapak dan Ibu abang dan sekalian dirahmati oleh Allah. Inilah yang harus kita ketahui, karena anak itulah nanti yang jadi tempat melanjutkan investasi doa kita. Apa dia bang? Waladun solihun yad'ulah, anak-anak yang soleh. Awak aja kepala 5 udah memikirkan mati, apalagi abang-abang di atas awak. Ustaz Denny juga yang masih nyaman. Iya, Ustaz Denny pun udah mikirkan juga ini. Walaupun tak tahu, entah umur 80 awak dicabut Allah, kan gitu kan, mana tahu kan gitu istilahnya. Nah, yang maksudlah kepada kajian yang ketiga, kemana arah korban yang dilakukan tadi? Ada dua hal dari fikih Imam Syafi'i. Keutamaan berkorban dalam melakukan itu sangat banyak sekali, tak dapat dihitung. Di antaranya adalah dua. Yang pertama kata Imam Syafi'i, darahnya yang telah menetes jatuh ke bumi itu menjadi keampunan bagi dosa kita yang telah lalu. Jadi rugi bang kalau kita berkurban tak kita tengok darah yang menetes dari leher kurban kita. Karena kita bayangkan juga, begitulah betapa gagah dan kokohnya kita kalau sudah darah menetes alias nyawa tak ada lagi di badan, hilanglah gagah tadi di badan kita karena sudah meninggal dunia. Yang kedua, darahnya itu memberatkan timbangan kebajikan di hari kiamat setelah amal perbuatan dihisab di muka Tuhan. Maka disitulah kita mencari kurban kita yang sehat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, pemberian yang dapat diterima oleh Allah adalah
mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ta'ala dinyatakan diterima sebuah kebajikan apa-apa yang kita infakkan bila tidak dengan apa yang kita cintai kita infakkan tadi. Karena semua itu memang untuk tabungan akhirat kita. Maka kapasitas kecintaan itu disitulah kita berikan yang 2 tahun ke atas dia, betanduk dia, jantan dia. Kenapa? Islam gak akan mungkin memutuskan mata rantai kambing, sapi, dan onta. Makanya tak dianjur, tidak dibolehkan betina yang dikembalikan ke jantan. Jantan muncul kepada kokohan. Itu dia kajiannya. Makanya darah yang banyak tadi itu akan ditimbang itu. Dari mulai tadi dagingnya, kemudian darahnya, kemudian sampai kulitnya, kemudian engkelnya, semua itu harus dianggap dan ditimbang itu. Maka dicari yang paling berat dia, bukan yang kurus. Kenapa? Karena itu adalah untuk kendaraan kita. Itulah yang disebut kalau bahasa saya tabungan akhirat. Jelas bang? Masa awak bisa beli iPhone sampai 20 juta awak tak mau kurban-kurban? Coba, bisa kita nabung beli iPhone tapi tidak menabung untuk beli kurban. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Inilah kata kunci kembali kepada kajiannya, bahwa kurban itu adalah kedekatan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Makanya dalam hadis Muslim disampaikan, janganlah sampai kita memotong kuku dan rambut sampai kita menyembelihnya. Bukan tadi di larangan itu kalau siapa yang melanggarnya berdosa masuk neraka. Bukan. Ini menyertakan agar rambut, kuku, jenggot, kumis, semua yang ada bertumbuh itu semua ikut menyaksikan itu. Menyaksikan bagaimana yang tadi kurban yang disembelih itu. Nah kalau tak tahan kali nyucuk-nyucuk ke pipi awak sampai alergi pula bini awak tadi kan, ya udah cukur. Bukan harus menjadi dosa besar batal kurbannya, enggak. Inilah yang disebut kajian adab namanya. Mudah-mudahan Allah berkati kajian kita, Allah tempatkan dengan kebersamaan, menggapai cinta dan kedekatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini yang akan dapat kita kembalikan agar dapat diterima apa yang kita kurbankan dengan kehendak Allah yang Maha Rahman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada Allah mengampuni para bapak dan ibu sekalian, minta maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.